ibadah sekolah minggu GBI Grand Depok City. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, duduk yang manis. Tidak lari-lari lagi adik-adik, kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebelumnya teman kita mau berdoa. Tangannya ditaruh di dada, kita akan berdoa. Teman-teman, salam Karita. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus berkati Karita dan Karina, Tuhan berkati Kak Evi, berkati teman-teman Flamingo Tuhan, berkati Pak Bambang, berkati Bu Pete, berkati Mama Papa, Wapin Tuhan, kudusan kami Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan nama Yesus adalah amin. Nah adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Siapkan hati adik-adik. Tuhan Yesus mau datang ke rumah adik-adik. Jadi adik-adik harus siap menerima Tuhan Yesus di hati kita. Ya Rabba syikira batakara balaba. Taruh tangannya di dada, kita menyembah Tuhan. Ya Rabba syikira balaba 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 balaba. Uraba takara balaba 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 balaba. Ya Rabba syikira batakara balaba 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 balaba. Uraba takara balaba balaba balaba. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja
tangan untuk Yesus. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, adik-adik, kita akan mendengar kesaksian pujian ucapan Natal dari teman-teman. Ya Kakak Ersali ya. Iya Kak Ita. Selamat menyaksikan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom kakak-kakak sekolah minggu, shalom teman-teman sekolah minggu, shalom Pak Gembala, shalom Bu Gembala, shalom Mama Papa, shalom juga Opung. Hari ini kami dari keluarga Panjaitan ingin mempersembahkan lagu pujian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, no se vayan, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Long time ago in Bethlehem, saw the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seems to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Shalom teman-teman semua. Shalom Bapak Gembala. Shalom Bunda Peti. Shalom Papa dan Mama. Dan shalom Karo dan Belang. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, kita akan merayakan teman-teman kita, adik-adik kita yang berulang tahun di bulan
Desember. Ih, puji syukur loh, sampai 2020 Tuhan tambah umurnya. Nah adik-adik, siapa yang ulang tahun hari ini ya? Kakak Rina, Kakak Rina lagi, Kakak Naftali ya. Siapa? Pertama siapa? Ada Johansen Simbolon. Kakak Naftali, sebetulnya Johansen itu bulan November kakak. Tapi Kak Ita juga lupa masukinnya, papanya juga lupa kirim sih mamanya. Tapi gak apa ya adik-adik, kita rayakan di bulan Desember. Jadi siapa lagi? Ada Johansen Simbolon. ada Siapa lagi? Esther, Esther. ada Abigail. Abigail. Kita nyanyi dulu yuk. Goyangin kakinya, tangannya. Tepuk tangan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Kakinya digerakkan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan Tuhan memberkati. Sekarang yang ulang tahun boleh berdiri. Kita akan doakan ya. Sudah berdiri semua? Taruh tangannya di dada. Kita berdoa. Ya Rabba syikira batakara bala 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 bala. Huri ya Rabba syikira batakara bala 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 bala. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, saat ini berdiri Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau tambahkan umurnya Tuhan. Kami berdoa untuk Johansen Simbolon Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Esther. Kami berdoa untuk Abigail Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk umur yang Kau tambahkan 1 tahun lagi kepada adik-adik kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, Kau jadikan anak-anak ini menjadi prajurit-prajurit-Mu Tuhan, yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity, siang dan malam yang melakukan kehendak-Mu Tuhan pada zaman ini. Bentuk mereka Tuhan menjadi prajurit yang dipersiapkan pada akhir zaman Tuhan. Berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati sekolahnya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang berbeda Tuhan, karena mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan, yang Engkau telah tebus dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk umur yang Kau tambahkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk papa mama mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan papa mama mereka Tuhan, baik dalam ekonomi, kesehatan Tuhan. Hikmat-Mu turun atas papa mama mereka Tuhan, untuk membawa anak-anak ini ke dalam mezbah-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkat melimpah atas keluarga mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang telah terima berkat Tuhan katakan amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi ya kan Naftali? Siap Kaita. Masih semangat. Masih Kaita. Gak capek ya, Kaitanya udah capek tapi tetap semangat. Gerakan kakinya, goyangkan badannya. Sambil menari kita. Tepuk tangannya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai
Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Kak Ita akan bercerita tentang, kemarin kita udah cerita tentang hati yang menerima. Yang kemarin lagi, hati yang mengenal juru selamat. Nah sekarang, hati yang merespon kabar baik. Kabar baik itu kabar sukacita. Siapa adik-adik yang menyampaikan? Kita pernah cerita loh. Siapa? Siapa nama malaikatnya? Malaikat Gabriel. Oh pinter. Anak sekolah minggu memang anak-anak yang hebat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau anak-anak menjadi anak-anak yang hebat. Nah kali ini buka catatannya. Kita akan bercerita tentang Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Ulangi kakak, Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Nah, kita akan bercerita tentang undangan yang pertama. Nah adik-adik, undangan pertama siapa ya? Waktu Tuhan Yesus lahir, siapa yang diundang pertama sama Tuhan? Ada yang bilang, Pak Pendeta. Oh, Pak Pendeta udah ada waktu itu. Belum ada adik-adik. Papa mama juga belum lahir adik-adik. Undangan pertama waktu itu adalah orang-orang yang di Bethlehem adik-adik. Siapa? Nah, dengarkan ceritanya Kak Ita. Nah, adik-adik, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah ke seluruh dunia untuk mendaftarkan diri di kota-kotanya yang di mana lahir. Demikian juga dengan Yusuf dan Maria. Mereka pergi ke kotanya yang bernama Bethlehem. Karena mereka itu adalah keturunan dari Daud. Jadi dari Nazaret, di Galilea di kota Nazaret, mereka berangkat ke Yehuda di kota Bethlehem. Waktu itu Maria masih bertunangan adik-adik, tapi dia sudah hamil besar. Kok bertunangan punya anak kakak? Iya, karena Maria lahirnya dari apa seperti Kak Cita ceritain dulu? Roh Kudus. Nah adik-adik, pada waktu itu Yusuf dan Maria pergi mendaftarkan diri ke Bethlehem. Terus mereka ketok-ketok pintu. Tok. Bisa nginep di sini? Orangnya bilang, tidak, udah penuh. Soalnya sensus banyak orang-orang nginep di hotel. Jadi enggak di sini, udah penuh. Terus tok lagi. Bisa ada kamar satu lagi. Oh enggak ada kamar. Udah penuh. Soalnya lagi sensus penduduk. Adik-adik kalau lagi orang-orang pada datang seperti orang lebaran adik-adik. Seperti Natal, hotel-hotel, rumah-rumah semua penuh. Nah demikian juga dengan Yusuf dan Maria. Nah, terus karena mereka enggak punya tempat. Terus ada yang bilang, itu di kandang itu aja tuh kebetulan kosong kalau kamu mau. Katanya. Terus karena nggak bisa, nggak ada tempat, Pak Yusuf bilang gini, ya udah deh kita di sini aja ya Maria di kandang ini. Gitu. Terus akhirnya Maria melahirkan seorang anak bayi yang kudus. Namanya siapa adik-adik? Yesus, pinter namanya Yesus. Karena waktu itu Maria sudah dibilang sama malaikat Gabriel bahwa dia akan melahirkan seorang anak yang kudus dan namanya harus Yesus. Terus bayi itu dibungkus dengan kain lampin di dalam palungan. Adik-adik tahu palungan apa? Palungan itu bukan tempat box baby. Palungan itu tempat makannya domba-domba, sapi, itu dari kayu adik-adik. Jadi di kandang itu dibungkus terus ditaruh di dalam palungan. Kenapa sih kok Yesus lahirnya di kandang Kak? Iya, karena Yesus menjadi manusia, dia bisa gak Yesus ke tempat yang hebat di penginapan hotel yang gede? Bisa adik-adik. Tapi Yesus datang untuk merendahkan diri dia supaya orang-orang yang rendah, supaya orang-orang yang tinggi, yang kaya tidak sombong. Aku punya duit jadi aku harus anakku lahir di misalnya di Singapura,
di rumah sakit yang hebat. Tapi Yesus tidak mau seperti itu. Dia datang sebagai manusia untuk menolong orang-orang yang susah, yang miskin, yang sakit, yang mau mengenal akan Dia. Nah, adik-adik, kemudian Yesus lahir di kandang Bethlehem. Pada malam itu ada seorang gembala-gembala. Dia lagi jaga domba-domba, adik. Kalau domba-domba itu banyak kan. Jadi gembala-gembalanya lagi mau bobo, adik-adik. Jadi sudah malam, udah gelap. Nah, tiba-tiba waktu mereka mau bobo gini, malaikat Tuhan datang. Ting! Ih, langsung ada cahaya, adik-adik. Udah cahayanya terang sekali. Kalau adik-adik ngalamin gitu, takut gak? Takut kan? Kayaknya takut. Jadi gembala-gembalanya takut. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Mereka takut, adik-adik. Terus malaikatnya bilang begini. Jangan takut. Sebab sesungguhnya telah lahir seorang juru selamat di kota Daud. Dan engkau akan menemuinya seorang bayi dibungkus di dalam lampin dan di dalam palungan. Terus habis malaikat ngomong gitu, ini gembala-gembala masih takut. Ih, siapa tuh? Siapa tuh? Kan mereka belum pernah melihat malaikat. Terus tiba-tiba datang lagi berlaksa-laksa malaikat. Kalau berlaksa-laksa banyak tuh adik-adik. Mungkin lebih dari 1000, pokoknya banyak berlaksa-laksa. Terus dia bilang gini, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tahu adik-adik artinya? Kemuliaan Tuhan turun atas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang berkenan kepada Yesus, yang percaya akan perkataan Tuhan. Terus gembala-gembala, habis itu gelap lagi. Malaikat-malaikatnya kembali ke surga semua. Terus gelap lagi. Kata gembala-gembala, siapa tuh tadi? Kok tahu-taunya ada terang, terus hilang? Itu pasti malaikat Tuhan yang ngomong. Iya, itu pasti malaikat Tuhan. Pasti benar-benar terjadi. Ayo kita ke Bethlehem, kita buktikan apa betul Yesus telah lahir. Terus mereka datang ke Bethlehem. Ternyata benar-benar adik-adik. Di kandang itu ada seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan di dalam palungan. Terus orang-orang yang nemenin yang kebetulan ada di situ kan, kalau bayi lahir kan orang-orang juga oek gitu kan. Ada juga yang lain-lain datang. Terus gembalanya bilang, tadi aku disuruh Tuhan datang ke sini loh. Katanya ini anaknya Tuhan. Ini benar-benar malaikat-malaikat Tuhan pada datang. Terus kami membuktikan bahwa di sini ada bayi yang lahir. Jadi semua yang dikatakan malaikat Tuhan kepada gembala-gembala, mereka menceritakan lagi kepada orang-orang di sekeliling yang menyaksikan Tuhan Yesus lahir. Maria cuma menyimpan di dalam hati dia. Dia percaya bahwa bayi itu adalah Yesus yang akan menyelamatkan manusia. Nah adik-adik, setelah itu gembala-gembalanya kembali pulang ke kandang, mengiring domba-domba. Adik-adik, kita bisa belajar dari sini adik-adik. Kelahiran Tuhan Yesus, dia datang dari surga, lahir sebagai manusia untuk menebus dosa kita. Jadi adik-adik harus percaya pada Tuhan Yesus, bahwa dia berkorban, lahir sebagai manusia, disiksa, disalibkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan dia tidak biarkan kita sendiri loh. Sampai sekarang ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita sebagai penolong, penghibur. Jadi kita gak perlu takut. Jadi adik-adik, bukan tidak bisa Yesus lahir di tempat yang hebat, di hotel, di tempat penginapan yang keren, di rumah sakit yang hebat. Tapi Yesus tidak datang seperti itu adik-adik. Dia datang sebagai manusia, sebagai orang yang tidak punya. Supaya orang-orang yang tidak punya bangkit bahwa dia punya Allah yang hebat. Tuhan yang hebat aja berani kok begitu merendahkan diri. Kenapa adik-adik yang saya punya duit, papa saya punya duit, papa saya punya uang, saya bisa pergi kemana-mana, ke luar negeri kemana-mana. Jangan lupa adik-adik, itu semua karena anugerah cinta kasih Tuhan pada papa mama. Makanya adik-adik harus berdoa supaya papa mamanya sehat.
Adik-adik yang lain juga gitu. Yang kalau aku sih mah nggak bisa jalan-jalan Kak, soalnya aku nggak punya mobil. Aku nggak bisa jalan-jalan Kak, soalnya aku beli pulsa aja susah. Tuhan kita lahir lebih daripada itu adik-adik. Adik-adik masih mending lahir di rumah sakit, di bidan. Tapi ini Tuhan Yesus di kandang adik-adik. Padahal Tuhan Yesus itu kaya, hebat, penasehat ajaib, raja yang kekal, raja yang hebat. Tapi dia datang mau merendahkan diri ya. Jadi adik-adik harus percaya Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelumnya kita baca dulu ya ayat yang kemarin. Yesaya 9 ayat 5. Ayat berapa kakak? Yesaya 9 ayat 5. Adik-adik udah hafal? Hafal dong, masa udah 3 kali ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anaknya siapa ya kakak? Yesus. Wih pintar adik-adik. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapa ya adik-adik? Yesus. Oh pintar adik-adik. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang siapa? Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Kita sembah Tuhan. Ya Rabba syikira bataka rabba la wala 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 wala. Rabba taka rabba syikira bataka rabba la wala 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 wala. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa.
kasih Tuhan. Biarlah adik-adik boleh merasakan Tuhan kelahiran-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ya Rabba Shikira Batakarawa Lawa 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 Urabatakarawa Lawa 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 Lawa. Biarlah Natal ini Tuhan meskipun secara online Tuhan Yesus, mereka boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan di dalam hati mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Pakai adik-adik ini Tuhan Yesus luar biasa Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Ya Rabba Shikira Batakarawa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap firman yang ditabur tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Biarlah firman ini tertanam di hadapan adik-adik Tuhan untuk bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk gembala kami Bapak-Bapak, Ibu Patricia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk tim audiovisual Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk imam musik Tuhan, Kak Jonathan dan Kak Vale Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Rabba Shikira Batakarawa. Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Biarlah roh mereka Tuhan, biar Rabba Shikira lebih lagi bergairah kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, ya semua yang sudah berdoa katakan Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu turun atas bangsa Indonesia. Berkati juga Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua pemerintahan yang ada di Indonesia. Tuhan, bebaskan bangsa Indonesia dari COVID-19. Ampuni dan pulihkan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan kita semua kesehatan Tuhan yang lagi pandemi Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkanlah Indonesia dari virus corona Tuhan yang lagi saat ini Tuhan, yang sedang nakut-nakuti semua orang Tuhan. Dan juga Tuhan, tolong berkatilah Bapak Presiden dan wakilnya supaya mereka bisa memimpin Indonesia dengan baik Tuhan dan saling membagi Tuhan. Dan Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu Tuhan yang lagi di Indonesia supaya yang sakit bisa disembuhkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, tolong berkatilah Pak Baban dan Bu Peti supaya mereka bisa sehat terus Tuhan dan bisa saling memberi Tuhan. Dan Tuhan juga berkatilah dokter-dokter dan medis-medis Tuhan yang menangani virus corona Tuhan yang lagi orang sakit Tuhan. Tolong Tuhan supaya Indonesia bisa disembuhkan dengan tangan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan berkatilah Tuhan kakak sekolah minggu yang pelayanan Tuhan, berkati ya Tuhan supaya anak-anak-Mu fokus mengerti tentang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya, amin. Nah adik-adik, semua berdiri, angkat tangannya tinggi-tinggi, kita akan terima berkat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik biji matanya Tuhan, adik-adik yang akan dibentuk Tuhan menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai adik-adik semua mulai saat ini sampai Yesus datang mengangkat kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.